karena ketika kita melihat tumbuh-tumbuhan itu kecenderungan hormon kebahagiaan itu muncul, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya, Bagus Ya Karya Channel. Teman-teman sekalian, di video kali ini saya ingin berbagi tips lagi bagaimana caranya kita menghibur diri, rehat sejenak dari kejenuhan aktivitas atau mungkin dari beban-beban pekerjaan, beban pikiran yang selalu kita rasakan. Kita simak bersama-sama ya, teman-teman. Nah, jadi gini, setiap orang itu memiliki cara masing-masing ya, teman-teman, untuk mengalihkan atau istilahnya refreshing ya, atau healing bahasa sekarang. Nah, itu banyak sekali, teman-teman, metodenya. Di antaranya ada dengan cara kita berjalan-jalan ya. Jalan-jalannya nggak usah terlalu jauh ya, mungkin di sekitar rumah atau mungkin di tempat-tempat wisata terdekat ya, yang menyesuaikan dengan finansial kita atau budget yang kita punya ya. Kita nggak perlu apabila keadaan ekonomi kita sedang tidak terlalu bagus ya, jangan terlalu memaksakan, yang penting kita bisa healing. Dan saya sarankan untuk melihat yang hijau-hijau ya, teman-teman, karena ketika kita melihat tumbuh-tumbuhan itu kecenderungan hormon kebahagiaan itu muncul, teman-teman. Paling tidak kita merasakan sedikit ketenangan sesaat sehingga kita bisa menghibur diri kita, gitu ya, teman-teman. Berikutnya bersepeda ya, ini istilahnya level lanjut dari tadi ya, jalan-jalan di sekeliling area kita ya. Dengan bersepeda pun juga sama ya. Yang pasti ini juga harus disesuaikan dengan keadaan kesehatan teman-teman ya. Kalau memang mampu ya silahkan, tapi kalau tidak ya jangan terlalu dipaksakan, karena bersepeda ini merupakan bagian dari olahraga juga ya, teman-teman. Nah, pastinya menguras tenaga, menguras keringat. Nah, dengan bersepeda itu otot-otot di dalam tubuh kita itu akan menjadi lebih rileks ya. Memang capek, tetapi apabila kita melakukannya itu dengan senang hati, otomatis diri kita juga akan merasakan kebahagiaan dan ketenangan, gitu ya, teman-teman. Kemudian juga termasuk membaca buku-buku atau karangan-karangan fiksi ya, teman-teman. Jadi sesekali otak kita itu jangan dihubungkan dengan sesuatu yang non fiksi terus. Sesekali juga kita menghibur diri dengan hal-hal yang berbau fiksi, semisal membaca novel-novel fiksi, kemudian nonton film, kemudian mungkin nonton kartun ya. Itu juga merupakan salah satu media untuk menghibur diri di saat kita sedang jenuh dengan beban pekerjaan atau beban kehidupan yang ada, gitu ya, teman-teman. Nah, kalau teman-teman ini ada rezeki yang lebih ya, itu juga bisa teman-teman menghibur diri dengan cara me time dengan keluarga ya, berjalan-jalan ke restoran, makan bersama keluarga. Itu juga termasuk cara untuk menghibur diri, teman-teman. Apabila teman-teman ini nggak mampu ya, atau istilahnya keadaan perekonomian sedang tidak baik ya, cukup di rumah saja bersama keluarga, makan bersama, kita kita bercanda bersama, bersukaria bersama. Itu juga bisa memicu, teman-teman ya, hormon kebahagiaan dalam tubuh kita. Jadi sebenarnya segala sesuatu itu berawal dari diri kita, teman-teman ya. Kalau kita yakin, memiliki sugesti yang kuat untuk menjernihkan pikiran atau menenangkan pikiran, otomatis raga kita juga akan tersugesti, gitu ya, teman-teman ya. Kemudian juga bermain game. Nah, ini juga bisa merupakan salah satu metodenya. Bermain game, bermain musik ya,
menggambar, melukis, nah itu juga termasuk teman-teman. Tetapi juga harus tahu waktu ya teman-teman, waktu ibadah, waktunya makan, waktunya berkumpul bersama keluarga. Jangan 90% ke gamenya, ke permainannya, 10%-nya ke orang-orang terdekat atau bahkan di pekerjaannya lain. Ini salah sekali teman-teman. Nah, jadi sesuatu itu kalau diluangkan itu pastinya akan sangat berharga ya teman-teman. Jadi manfaatkan masa yang berharga itu agar bisa membahagiakan orang lain juga teman-teman. Jadi kita tidak egois ya, gitu ya teman-teman. Kemudian mencoba hal-hal baru, mungkin ketika sedang rehat sejenak di rumah, nah, teman-teman ini bisa memikirkan hal-hal baru yang lebih positif lagi, misalnya membenahi cita-cita teman-teman, kemudian mungkin bermain lato-lato itu juga termasuk ya teman-teman ya. Jadi banyak sekali ya teman-teman. Sedangkan dan yang saya sampaikan ini adalah yang sering saya lakukan teman-teman di saat saya merasa jenuh, di saat saya merasa capek dengan beban kerja atau mungkin kehidupan yang saya alami. Jadi saya alihkan dengan hal yang seperti itu. Jangan pernah sesekali teman-teman ini meluapkan dalam bentuk emosi ya teman-teman ya. Itu justru kita nggak malah semakin tenang diri kita, nggak akan semakin terhibur diri kita, justru akan menimbulkan penyakit di dalam hati kita teman-teman. Nah, semoga itu tidak pernah terjadi ya teman-teman ya kepada kita semua. Untuk video ini sekian dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada tutur kata saya yang mungkin kurang ya teman-teman ya. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share ke teman-teman yang lain. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.